Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak satu saat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, masih ketemu lagi dengan Miss Lina di sini dalam materi tematik. Sebelum kita mulai pelajarannya, seperti biasa abang dan kakak, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan materinya, Miss mau tanya dulu sama abang dan kakak. Siapa yang masih ingat materi hari Selasa? Ayo, angkat tangan nih sayang. Apa nak materi kita hari Selasa kemarin? Ayo, siapa yang masih ingat? Iya, betul. Materi kita hari Selasa yaitu nama lambang bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya. Yuk, sama-sama belajar dengan Miss Lina. Oke, abang dan kakak, kita masih belajar tema 1, diriku, subtema 3, aku merawat tubuhku. Nah, seperti biasa, sebelum kita lanjut pelajarannya, Miss akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, dengan mengamati contoh finger painting, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri finger painting sebagai karya dua dimensi dan siswa dapat menyebutkan alat dan bahan untuk membuat finger painting dengan tepat dan percaya diri. Yang kedua, dengan mengamati poster urutan mencuci tangan, siswa dapat menemukan informasi mengenai cara mencuci tangan dengan benar sebagai aturan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dengan mempraktikkan cara mencuci tangan yang tepat, siswa dapat menerapkan kebiasaan mencuci tangan secara benar dengan disiplin di rumah maupun di sekolah. Dan yang keempat, dengan melakukan berbagai cara duduk saat menulis melalui pengamatan gambar, siswa dapat menunjukkan cara duduk yang baik saat menulis dengan tepat. Yang kelima, dengan melakukan berbagai cara meletakkan buku saat menulis melalui pengamatan gambar, siswa dapat menunjukkan cara meletakkan buku yang baik saat menulis dengan tepat. Dan yang keenam, dengan menentukan cara duduk saat menulis dan meletakkan buku yang tepat saat menulis pada buku siswa, siswa dapat mendemonstrasikan cara duduk saat menulis dan meletakkan buku yang tepat saat menulis dengan percaya diri. Nah, abang dan kakak, itu tadi tujuan kita belajar hari ini. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, adapun materi kita selanjutnya adalah ayo mengamati. Nah, coba abang dan kakak perhatikan, di situ sudah ada dua gambar. Ayo, gambar apa aja itu sayang? Perhatikan nak. Gambar yang pertama itu ada gambar tangannya sedang ada keluar apanya itu ya? Asap-asapnya ya sayang ya. Nah, perhatikan ujung-ujung jarinya, di sela-sela jarinya itu ada kotoran warna hitam. Dan gambar yang kedua, di situ ada gambar tangan dan di tangan tersebut ada kuman-kumannya sedang bergerak. Nah, abang dan kakak, coba perhatikan lagi gambarnya. Kuman ada di mana-mana. Kuman ada di ujung jari. Kuman ada di sela-sela kaki. Kuman membuat kita sakit. Kita harus mengusirnya. Bagaimana cara mengusirnya? Nah, cara mengusirnya adalah kita harus merawat tubuh agar bersih selalu. Jadi abang dan kakak ya, kalau kita ingin tangan kita bersih ya kan jauh dari kuman, kita harus selalu merawatnya dengan cara rajin mencuci tangan setiap hari. Apalagi sekarang kita ada dalam masa pandemi Corona, jadi kita harus rajin-rajin merawat kebersihan tubuh sebagaimana hadis dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Ya abang dan kakak, kita harus menjaga kebersihannya. Materi selanjutnya adalah ayo berkreasi. Banyak kegiatan yang membuat tangan kotor ya abang kakak. Salah satunya kegiatan di bawah ini melukis dengan jari. Nah abang dan kakak coba perhatikan ya gambar tersebut. Di situ ada gambar
anak yang sedang melukis dengan jarinya. Nah, kegiatan tersebut membuat tangan kita kotor, tapi tidak perlu khawatir. Rajinlah mencuci tangan agar bersih dan terawat. Nah, langkah-langkah melukis dengan jari. Yang pertama, siapkan cat berwarna dan kertas. Dan yang kedua, pilihlah warna yang kamu sukai. Yang ketiga, gambar dengan jari sebagai kuasnya. Nah, biasanya kalau kita menggambar atau melukis menggunakan kuas, tapi kalau melukis dengan jari, jari kita yang akan menjadi kuasnya. Oke, Abang dan Kakak. Nah, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu hasil lukisan dengan jari. Nah, inilah salah satu contoh hasil lukisan dengan jari. Oke, Abang dan Kakak. Nah, di situ ada gambar ya, bisa kita langsung mencetak dengan tangan ya, dengan berbagai macam warna dengan kesukaan kita. Nah, gambar yang terakhir coba lihat seorang anak dengan di tangannya, di telapak tangannya ada berbagai macam warna. Nah, misalnya dulu sekarang abang sama abang dan kakak, anak tersebut tangannya kotor apa enggak sayang? Iya, kotor ya. Jadi, gimana kita harus membersihkannya? Nah, membersihkan atau mencuci tangan kita ada caranya. Mari kita mencuci tangan dengan benar. Ada beberapa langkah dalam mencuci tangan abang dan kakak. Oke, bisa kita mulai. Nah, yang pertama adalah membasuh tangan dengan air. Yang pertama kali kita lakukan adalah membasuh tangan dengan air. Yang kedua, tuangkan sabun ke telapak tangan. Dan yang ketiga, menggosok telapak tangannya. Nah, ingatkan ya, setelah kita membasuh dengan air, jangan lupa kerannya dimatikan terlebih dahulu. Dan yang keempat, gosok punggung tangan. Dan yang kelima, menggosok jari-jari. Dan yang keenam, kaitkan jari jemari. Dan yang ketujuh itu gosok ibu jari. Yang kedelapan, gosok ujung-ujung jari kita. Yang kesembilan, bilas dengan air. Dan yang ke-10, lap memakai handuk. Dan yang ke-11, tangan bersih bebas dari kuman. Nah, setelah selesai ya, kita harus tetap menghemat air dengan cara mematikan kerannya setelah dipakai. Oke, abang dan kakak, itulah tadi langkah-langkah kita ketika kita mencuci tangan. Nah, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu ayo mengamati. Nah, perhatikan posisi duduk Udin dan teman-temannya. Oke. Cara merawat tubuh yaitu dengan menjaga sikap tubuh saat menulis. Agar tubuh tetap sehat, perhatikan posisi dan sikap duduk saat menulis. Jadi, abang dan kakak, ketika kita menulis, perhatikan posisi duduk kita ya. Duduknya harus tegak ya. Atur jarak pandang mata dengan buku kita. Oke, abang dan kakak, bisa ya nak? Agar tubuh kita sehat, posisi duduknya juga harus diperhatikan ketika menulis. Yang selanjutnya adalah menulis dengan posisi duduk yang benar. Coba perhatikan abang dan kakak ya, di situ ada posisi duduk saat menulis dengan benar. Jadi badan kita itu atau punggungnya itu harus tegak ya, harus tegak, dan kepalanya juga harus tegak abang dan kakak. Ya, atur jarak mata dengan buku tulis kita. Dan yang berikutnya, memegang pensil yang benar. Nah, perhatikan gambarnya sayang. Nah, di situ ada cara memegang pensil yang benar saat menulis. Dan yang berikutnya adalah meletakkan buku dengan benar. Perhatikan ketika kita membaca ya, bukunya itu tidak boleh terlalu dekat dengan kita. Jadi bukunya itu di atas meja ya. Kita posisi duduknya tegak ya, atur jarak mata dengan buku. Nah, itu tadi dia posisi duduk yang benar saat menulis, memegang pensil dan meletakkan buku dengan benar. Oke, abang kakak, bisa praktekkan di rumah kan? Oke, pintar anak satu saat. Nah, kita lanjut yang materi berikutnya, ayo mengamati. Nah, kita melihat dengan mata.
Mata perlu cukup cahaya saat menulis. Mata harus dijaga agar tetap sehat. Nah, Abang dan Kakak perhatikan Beni ya. Beni sedang menulis ya. Dia duduk di dekat jendela agar cahayanya bisa masuk dan bisa membantu Beni menulis dengan baik. Jadi, ketika kita membaca dan menulis, kita membutuhkan cahaya agar membantu mata kita untuk melihat. Tugasnya di rumah membuat video praktek mencuci tangan. Jadi, di sini tugas Abang dan Kakak adalah praktek mencuci tangan, kemudian divideokan oleh mamanya dan dikirim ke Miss Lina. Oke, Abang Kakak bisa nak? Iya bisa, Miss tunggu ya videonya. Nah, sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Miss sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa suatu saat.